Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada kesempatan siang hari ini. Deep Talk Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga menghadirkan Profesor Muhammad Wildan MA yang akan membincangkan tentang minoritas Islam yang ada di dunia. Selamat siang, Prof. Wildan. Selamat siang dan terima kasih sudah. Mungkin untuk yang pertama bisa memperkenalkan diri. Selain mengajar di Fakultas Adab, apakah ada kegiatan lain dari Prof. Wildan? Selain mengajar di Fakultas Adab, saya juga mengajar di Pascasarjana dan juga di Fakultas Tarbiyah di Pascasarjana juga di S3 di program studi PAI. Di luar kampus, saya aktif di beberapa kegiatan sosial seperti di Muhammadiyah dan juga di MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia di Sleman. Ya. Baik, Prof. Wildan, ini kami mengundang Bapak ke sini ingin lebih tahu tentang minoritas Muslim di dunia. Mungkin banyak dari masyarakat Indonesia, karena di sini sebagai mayoritas, tidak merasakan bahwa ternyata di belahan negara yang lain itu ada masyarakat Islam itu menjadi bagian dari minoritas. Yang pertama, apa sih Prof. Wildan definisi tentang minoritas Islam itu sendiri? Iya, saya mendalami komunitas-komunitas Muslim minoritas di berbagai belahan dunia sudah cukup lama, dan definisinya sebetulnya definisi minoritas Muslim itu tidak sekedar dari sisi kuantitas, tidak dari jumlahnya, tapi juga bagaimana mereka mengalami kehidupan sehari-hari terkait dengan budaya, terkait dengan politik. Apakah mereka termarginalisasi secara budaya, secara politik? Nah, itu juga memberikan definisi atau penguatan terhadap definisi minoritas itu sendiri. Karena kalau dari sisi jumlah, sebetulnya perbandingannya ini yang agak complicated adalah perbandingannya dengan komunitas non-Muslim di negara itu, kan gitu. Jadi prosentasenya bukan komunitas Muslim seluruh Indonesia. Karena di beberapa komunitas Muslim seperti misalnya di India, di Rusia misalnya, jumlahnya sudah puluhan juta, sehingga sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang kecil ya, seperti di Singapura misalnya, atau di negara-negara barat misalnya, itu jumlahnya sedikit. Tapi karena perbandingannya itu dengan jumlah non-Muslim di negara tersebut, maka komunitas Muslim minoritas itu jumlahnya sangat bervariasi. Ya jumlah, ya sikap, maksud saya perlakuan mereka mendapatkan perlakuan terhadap tentang politik ataupun budaya. Baik. Mungkin kalau mahasiswa atau mungkin saya yang lahir di tahun 90-an gitu mungkin baru memahami tentang minoritas itu mungkin sedikit banyak karena tragedi 11 September. Nah, mungkin itu salah satu sebabnya. Tapi saya kira apakah Prof. Wildan juga mendalami tentang apa sih yang menyebabkan kenapa Muslim di beberapa negara itu menjadi kelompok minoritas? Ya, memang faktornya bisa sangat bervariasi ya. Yang secara umum banyak difahami oleh mahasiswa ataupun masyarakat umum, mungkin Muslim minoritas itu di negara-negara maju berkembang seperti di Amerika, di Eropa, di Australia, yang mayoritas itu adalah mereka migrasi. Mereka memang bermigrasi ke sana. Aslinya mereka tuh dari negara-negara Muslim seperti mungkin di Asia, di Afrika, kemudian pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Ini dalam rangka untuk biasanya motivasinya ekonomi. Tapi sebetulnya selain dari Muslim minoritas faktornya migrasi atau perpindahan penduduk tadi, ada juga faktor lain yaitu regionalisasi. Regionalisasi itu seperti ini. Dalam kasus saya kasih dua buah contoh. Misalnya
di Thailand dan di India misalnya. Di Thailand itu ada Muslim eh, beretnis Melayu di Thailand Selatan, di daerah Patani, ya. Dan sekitarnya di situ itu mereka sebetulnya mereka etnisnya Melayu. Tapi mereka berada di komunitas Thailand, etnis Thai, eh, dan itu mayoritas adalah Buddha. Yang saya maksud dengan regionalisasi adalah dulu ketika Malaysia merdeka, itu karena memang Thailand Selatan itu tidak merupakan bagian dari yang dijajah Inggris, makanya tidak masuk bagian wilayah Malaysia sekarang. Yang kedua itu seperti kasus misalnya di Kashmir, India. Kashmir itu sebelah utara India, yang sebelah kiri berbatasan dengan Pakistan dan sebelah kanan sebelah atas berbatasan dengan Cina. Itu juga minoritas. Masalahnya regionalisasi. Ketika Pakistan itu merdeka tahun memisahkan diri dari India, itu tidak diajak gitu kan, tidak diajak. Dan juga termasuk sebetulnya Bangladesh saat itu, tapi kan Kashmir ya, Kashmir itu sekarang wilayah India. Jadi Kashmir itu mayoritas Muslim, dan etnisnya itu hampir sama dengan etnis di Pakistan. Tapi karena dulu ketika Pakistan merdeka itu tidak diikut sertakan, mungkin dalam proses pembentukan negara bagian Pakistan saat itu dengan Jawaharlal Nehru, dengan Muhammad Ali Jinnah misalnya, itu juga mungkin tidak ada tokoh-tokoh yang terlibat dari wilayah itu, sehingga akhirnya tidak. Jadi ini salah satu contoh bahwa Muslim di India itu minoritas karena regionalisasi. Itu istilah yang ya, selain kalau yang baru, mungkin Muslim-Muslim yang baru pergi itu mungkin urbanisasi misalnya, itu juga ada faktor-faktor yang lain. Kemudian mungkin tentang problem, nanti sebelum kita masuk ke tantangan, tentang problem yang dihadapi oleh kelompok-kelompok Muslim minoritas ini, apakah sama di tiap daerah? Saya kira masing-masing daerah punya kekhasan tersendiri tentang problem yang dihadapi oleh Muslim minoritas itu sendiri, Prof. Wildan. Iya, secara umum sebetulnya kalau kita definisikan atau dicari faktor atau problem secara umum mungkin hampir sama ya. Hanya mungkin kasus per kasusnya mungkin agak beda. Seperti misalnya adanya diskriminasi, kemudian adanya Islamofobia, dan yang ketiga, dua hal tadi itu kan problem dari eksternal umat Islam, jadi dari pemerintahnya atau dari komunitasnya misalnya. Tapi ada juga problem dari internal mereka sendiri, yaitu kita sering menyebutnya sebagai integrasi. Ya, oke, saya mulai dari yang faktor dari pemerintah atau dari the state biasanya itu bentuknya bisa diskriminasi biasanya, atau Islamofobia, tapi lebih banyak diskriminasinya bisa berupa regulasi terhadap Muslim misalnya gitu kan. Mungkin ada yang terkait dengan kebijakan tidak boleh mendirikan masjid dengan mudah misalnya, kebijakan mungkin tentang apartemen misalnya, itu sering disebut dengan diskriminasi. Atau pekerjaan misalnya yang berkaitan dengan tidak selalu the state ya, tapi mungkin dengan pemilik pekerjaan ya, sebagai employer-nya, itu juga terjadi. Jadi ini relasinya relasi kuasa gitu. Itu sering terjadi. Sebetulnya beberapa lembaga-lembaga internasional itu sudah
menyiapkan atau membuat riset-riset sejenis ini yang mereka seperti misalnya Pew Research Center dari Amerika atau Pew Forum itu membuat riset-riset terkait dengan itu. Mereka menyebutnya sebagai GRI, Government Restriction Index misalnya gitu kan. Seberapa pemerintah itu sebetulnya melarang atau buat aturan-aturan yang menghambat perkembangan umat Islam seperti terkait dengan mungkin pendirian rumah ibadah atau terkait dengan mungkin simbol-simbol agama gitu kan. Itu ada. Kemudian yang faktor yang kedua yaitu Islamofobia. Islamofobia sebetulnya juga bisa bisa dari pemerintah, tapi saya akan menyorot di masyarakat saja ya, yang sama dengan yang tadi saya katakan bahwa apa masyarakat itu berkembang juga Islamofobia atau ketidaksukaan masyarakat terhadap simbol-simbol Islam, kemunculan Islam gitu kan, sehingga kemudian itu oleh Pew Research Center juga sering di riset itu tentang sebetulnya ada eh, kalau tadi GRI Government Restriction Index atau kalau yang ini adalah SHI Social Hostility Index, seberapa sebetulnya masyarakat itu mengganggu, mengekang masyarakat Muslim untuk bergabung di dalam masyarakat ya, membangun masyarakat bersama, yaitu misalnya tentang sewa apartemen yang sulit bagi seorang muslim gitu kan, karena misalnya karena perempuan istrinya misalnya itu pakai jilbab atau ada yang pakai cadar, itu kemudian mereka kesulitan untuk nyewa apartemen, atau mungkin tentang masyarakat itu sendiri yang menolak masyarakat yang parkir di sekitar masjid ketika sholat Jumat misalnya, itu kan parkirnya jadi banyak, kemudian masyarakat menolak itu kan. Itu juga bagian dari social hostility index, atau mungkin masyarakat yang menolak tentang perempuan berjilbab atau bercadar misalnya, sehingga aturan-aturan di masyarakat itu juga bisa bisa berkembang sampai ke arah ke state. Itu dua problem yang dari eksternal umat Islam itu kan. Tapi kalau ada juga satu problem internal umat Islam yang saya sebut sebagai integrasi. Integrasi. Faktor ini sebetulnya tidak hanya muncul di negara-negara seperti negara maju Eropa, Amerika, Australia misalnya gitu kan. Tapi juga di banyak negara seperti misalnya kayak di Thailand itu juga muncul juga faktor-faktor seperti itu. Keengganan umat Islam untuk berintegrasi terhadap budaya lokal gitu kan. Ini juga ada faktor-faktor seperti itu. Ini kalau kasus di Indonesia mungkin juga kita bisa melihat bagaimana orang eh, bagaimana orang Cina di Indonesia itu dulu dipaksa untuk punya nama Indonesia misalnya gitu kan. Itu mungkin dulu pernah ada faktor keengganan seperti itu. Di Thailand itu juga ada. Misalnya orang Muslim itu namanya nama Muslim. Mereka enggan menggunakan nama Thai misalnya gitu kan. Sehingga pemerintah ada keharusan orang Islam juga harus punya nama Thai, tidak hanya nama Muslim misalnya gitu. Selain juga mereka harus juga menggunakan bahasa-bahasa lokal. Kasus di Inggris, di Jerman, di Belanda itu hampir sama. Imam masjid itu juga punya keengganan untuk menggunakan bahasa lokal, bahasa Inggris kalau di Inggris, bahasa Jerman di Jerman, bahasa Belanda ketika khutbah Jumat misalnya. Ya bisa jadi karena keterbatasan imamnya nggak bisa bahasa Inggris atau Jerman atau Belanda, bisa jadi. Tapi ini sebagai salah satu bentuk mungkin resistance ya, keterbatasan imam bisa jadi juga. Tapi kalau mereka harus diwajibkan belajar, saya kira ini bagus juga. Di beberapa negara seperti Jerman dan Belanda, mereka sudah menerapkan, mereka bikin sekolah imam lah. Pemerintah bikin sekolah imam supaya apa? Supaya imam itu bisa bahasa Jerman, supaya imam bisa bahasa Belanda, sehingga ketika khutbah Jumat
itu mereka juga menggunakan bahasa itu. Ini mempercepat proses integrasi, penerimaan, acceptance orang asing tadi, orang-orang pendatang itu ke negara-negara tempat mereka tinggal. Ini yang menurut saya juga perlu atau tantangan, karena terus terang tidak sedikit generasi-generasi muda itu yang merasa bingung sebetulnya. Generasi muda, terutama di negara-negara seperti tadi ya, di Eropa, di Amerika, di Australia, generasi muda itu agak bimbang. Saya itu orang Islam atau orang Eropa kan misalnya itu kan. Atau misalnya bukan Islam tapi orang Islam Turki atau Islam Maroko atau saya itu orang Jerman atau orang Belanda misalnya kan itu. Sehingga ada hal yang bimbang di dalam diri mereka karena ketika di rumah ditanamkan nilai-nilai kultural sebagai Maroko atau sebagai Turki atau sebagai misalnya Afrika, negara mana di Afrika, tapi di luar dia melihat peradaban itu yang jauh berbeda dengan apa yang ditanamkan di rumah. Nah, kebimbangan-kebimbangan inilah yang juga punya potensi terbentuknya problem-problem Muslim mungkin seperti ekstremisme atau radikalisme. Baik, mungkin yang ingin saya tanyakan berikutnya tentang Rohingya, Prof. Wildan. Mungkin apakah problem Muslim yang ada di Rohingya itu juga berkaitan dengan integrasi atau mungkin yang disebutkan sebelumnya dengan Islamophobia atau yang lainnya? Iya, kasus untuk di Rohingya, kebetulan saya juga nulis tentang artikel tentang Muslim di Rohingya. Saya kira itu memang lebih lebih berat dibandingkan dengan Muslim di negara-negara yang lain seperti di Eropa atau Amerika. Selain bahwa Muslim Rohingya itu ada keengganan untuk berintegrasi, ya mungkin ada sebagian, tapi masalahnya sebagian di antara mereka, bahkan mayoritas di antara mereka itu sudah tinggal daerah eh, di daerah daerahnya Rohingya itu namanya apa ya? Rahim. Rahim. Rakhine, daerah Rakhine itu sudah hampir 4-5 generasi. Jadi sudah lama mereka tinggal di sana. Jadi sehingga secara kultural sudah lebih banyak culturalnya sudah banyak Myanmar daripada asli mereka dari Bengal ya, India gitu. Bahwa ada resistensi karena ini masalah agama saya kira. Jadi kalau yang berkaitan dengan agama, mungkin mereka agak enggan untuk berintegrasi lebih dominan misalnya gitu kan, atau lebih banyak. Tapi memang dari sini kita juga melihat faktor dari pemerintah dan juga dari kelompok-kelompok ekstremis Buddha di Myanmar ini juga keras. Kita tahu sendiri bahwa kelompok-kelompok Buddha di Indonesia saja, misalnya gitu kan, kita melihat bahwa saya menemukan beberapa komunitas Buddha di Indonesia itu pun juga mengutuk bagaimana kerasnya komunitas-komunitas Buddha di Myanmar, dan bagaimana mereka itu juga dibantu oleh militer-militer Myanmar saat itu. Jadi memang ini antara government registration index-nya dengan social hostility index itu dan Islamophobia ini memang bercampur sedemikian kental sehingga pemerintah sampai memang tidak menganggap kewarganegaraannya Muslim Rohingya itu bahwa dia dianggap stateless community itu. Jadi mereka itu dianggap sebagai bukan menjadi bagian dari warga negara Myanmar. Iya. Tapi apakah dalam aspek kebudayaan misalnya dalam keseharian, kalau tadi yang di Eropa kan bagaimana caranya mereka juga belajar bahasa di negara tuan rumah mereka misalnya di Inggris atau di Jerman. Apakah orang-orang Rohingya itu juga bisa berbahasa Myanmar, Prof. Huda? Saya tidak apa ya, belum baca apakah mereka, tapi saya menduga iya, karena bagaimana pemerintah Myanmar itu menjadikan wilayah Rakhine itu tidak hanya dominan secara orang Rohingya, tapi juga orang-orang Myanmar
itu juga banyak di situ sehingga secara kultural mereka sudah berbaur. Saya kira dari situ memang kita bisa melihat bahwa apa ya, kalau tadi ada tiga tadi, Government Registration Index-nya atau Social Hostility Index atau integrasinya, saya kira integrasi itu sudah jauh lebih bagus. Dan saya kira dua faktor yang yang lain nih yang lebih lebih dominan dalam kasus Myanmar Muslims atau kelompok Rohingya ini. Yang satu lagi yang ada di Tiongkok mungkin Prof. Wildan. Di daerah di Tiongkok, sebetulnya di daerah Xinjiang namanya ya, ada Muslim Uighur namanya, Muslim Uighur. Sebagian kita sekarang sudah banyak baca kasus bagaimana Muslim Uighur di mana di Xinjiang, di daerah Xinjiang itu kalau dalam peta itu atas kiri ya, atas sebelah kiri itu Muslim Uighur itu memang mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah dan juga dari masyarakat, termasuk yang Islamophobia. Saya mendengar banyak informasi di banyak media bahwa misalnya orang pakai cadar itu di bis nggak boleh, orang pakai jenggot itu kalau yang jenggot yang lebat itu naik bis juga nggak boleh, transportasi umum lah milih publik nggak boleh. Kalau mobil sendiri tentu boleh ya. Jadi secara umum memang walaupun walaupun pemerintah Cina ini selalu mengabaikan kesan ini. Jadi kalau informasi dari pemerintah misalnya report-report pemerintah ya itu selalu bahwa itu nggak ada gitu. Tapi ketika kita ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh. Saya kedatangan juga tamu dari mana? Dari Uighur itu sikap pemerintah. Mereka mengatakan bahwa sikap pemerintah sangat sangat keras terhadap Muslim. Tetapi ketika orang Islam misalnya beberapa organisasi Islam di Indonesia itu diundang ke sana ke Uighur itu suruh menyaksikan ya tapi ditunjukkan daerah-daerah yang baik-baik saja gitu itu bisa jadi memang ada diskriminasi itu ada tapi diplomasi pemerintah keluar itu beda yang ditampilkan tapi memang kita harus jujur ya dalam konteks ini seperti yang mungkin saya sedikit tambahkan kasus Myanmar tadi bahwa kalau Muslim yang bukan Rohingya itu mereka tinggal di kota-kota yang lain nggak ada masalah. Misalnya ada etnis mana ya, etnis Muslim yang khusus orang Birma. Dulu kan Birma itu udah lama ya Muslim. Kalau dia memang orang Birma sendiri tinggal di Yangon misalnya di ibu kotanya itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada ya mungkin diskriminasi ada tapi tidak sehebat yang Rohingya. Sama halnya di Cina, kalau misalnya seperti di Yunan, Cina Selatan, atau di Beijing misalnya, atau di daerah-daerah yang lain di Tiongkok, di mana di ibu kota Beijingnya misalnya, itu kalau ada orang Muslim di situ, itu tidak masalah, terutama Muslim yang Hui, ya Muslim yang etnisnya Hui itu nggak ada masalah. Yang ada masalah ketika Muslimnya adalah Muslim dari etnis Uighur itu memang bermasalah karena memang secara historis dan etnis itu bahwa orang etnis Uighur itu bukan Cina kan gitu kan mereka etnisnya itu kan Turkistan itu hampir sama dengan etnis orang Turki di Anatolia itu di Istanbul dan sekarang ini jadi bahkan dari sisi etnis itu hampir sama sehingga kasusnya mungkin hampir sama antara Myanmar dengan Cina ya jadi antara Rohingya dengan Uighur itu karena memang mereka dianggap sebagai etnis yang berbeda gitu. Saya kira ini lahan bagus untuk mahasiswa. Saya kira kalau mau riset-riset seperti ini, biar riset-riset itu tidak Indonesia sentris atau Jawa sentris itu yang daerah-daerah itu saya kira
Dan bacaan sekarang sudah semakin banyak. Kalau ada mahasiswa, mahasiswa akan riset-riset seperti itu. Baik, beberapa waktu yang lalu, ya belum sebelum acara ini saya juga membaca-baca itu. Kayak misalnya di Australia itu juga dikatakan bahwa banyak orang-orang Muslim itu ketika melamar pekerjaan mengubah namanya biar tidak terdengar Muslim, termasuk memindahkan alamat rumahnya agar tidak masuk di lokasi yang pemukimannya itu banyak Muslimnya, seperti itu, Prof. Dan apakah eh, problem-problem seperti itu juga dialami, misalnya ketika kita yang Muslim dari Indonesia kemudian mungkin belajar di tempat lain, nanti bertemu dengan beragam komunitas, apakah mereka juga mengalami yang semacam ini, Prof. Wildan? Kalau yang sejauh ini saya amati, eh, nama itu tidak begitu signifikan ya. Bahwa orang tidak apa ya, tidak khawatir bahwa nama akan memberi hambatan terhadap proses apa ya, Mencari kerja. mencari kerja itu ya ada tapi nggak begitu signifikan. Beberapa informasi misalnya mayoritas bayi yang lahir di Inggris itu namanya Muhammad misalnya gitu kan. Jadi mereka nggak khawatir bahwa nama Muhammad itu akan menjadi masalah gitu kan. Walaupun mungkin awal tahun 2000-an ya ketika terjadi WTC itu memang nama itu menjadi penting gitu kan. Kalau kita nonton film My Name is Han misalnya gitu kan, nonton film itu Ya, ya, itu kan bagaimana nama nama itu menjadi penting karena apa? Karena orang-orang yang punya nama-nama Islam itu akhirnya di apa ya, screening lebih lebih ketat gitu kan. Dan saya sebetulnya juga ngalami itu tahun 2010 saya ke Amerika pertama itu orang-orang yang memang dari negara-negara Muslim itu kesulitan untuk masuk Amerika gitu kan. Ketika di bandara pemeriksaan imigrasi itu dibiarin aja itu, dibiarin pokoknya dibiarin 2 jam kita nggak diurus misalnya gitu kan. Itu ya ini mungkin ya ada aspek apa ya diskriminasi juga gitu kan. Tapi saya belum tahu kalau di misalnya tadi disebutkan di Australia ya sampai mereka karena nama itu biasanya nama itu identity ya bahwa mungkin nama itu di mix mungkin bisa jadi gitu kan. Tapi bahwa mereka juga enggan kemudian meninggalkan nama identitas mereka kemudian beralih sepenuhnya ke nama barat misalnya fully barat itu saya belum baca itu tapi kalau ada saya kira mungkin awal-awal ketika ada diskriminasi. Tapi sebetulnya dalam kasus Australia itu kan negara yang sangat multikulturalisme. Saya beberapa kali ke Australia itu mendapatkan bahwa satu kelas itu 40 mahasiswa itu bisa dari 20 sampai 25 negara gitu. Etnisnya ya mungkin sebagian dari mereka sudah orang Australia tapi etnisnya itu aslinya itu mungkin originnya etnis of originnya itu udah dari 20 jadi hampir separuh lebih dari separuh itu sangat sangat diverse. Jadi ini menandakan bahwa Australia itu sangat sangat multikulturalisme. Sehingga saya agak ragu gitu kan. Termasuk misalnya apa eh, aborigin ya. Aborigin itu juga saya kira juga banyak dan saya senang bahwa akhir-akhir ini Australia juga sangat 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 afirmatif ya, sangat bagus sikapnya terhadap kelompok-kelompok minoritas termasuk aborigin itu. jadi mungkin terdapat perbedaan, Prof, ya, ketika mungkin pas pada awal tahun 2000-an ketika terjadinya tragedi di WTC itu dan kondisi hari ini. Setelah Bali Ya, sebetulnya. setelah Bali, Bali ya. ya, setelah Bali. Ya, tahun-tahun setelah itu dan mungkin dalam 5 atau 10 tahun terakhir itu apakah sudah suasananya itu berbeda itu ya dialami oleh Oh ya, masyarakat? dalam lima tahun terakhir sebetulnya sudah berbeda ya. Kita tahu bom Bali itu kan 2002.
Bom Bali 1 dan kemudian Bom Bali 2 itu tahun 2005 dan korbannya lagi-lagi mayoritas Australia. Sebetulnya hampir fenomena itu bisa kita lihat di Bali itu sendiri. Tahun 2002 sampai 2005, 2006 itu Bali sepi itu. Sampai 2010 itu Bali itu belum pulih loh. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan Indonesia yang di Jakarta itu diminta kalau meeting ke Bali gitu kan, supaya menghidupkan Bali kembali. Tapi dalam 5 tahun terakhir ini kan Bali sudah pulih. Jadi maksud saya adalah bahwa trust kepercayaan masyarakat Australia terhadap Bali itu sudah mulai pulih. Saya kira ketika itu tidak hanya mencerminkan bagaimana di Bali, tapi juga bagaimana Muslim di Australia. Saya juga menjumpai komunitas-komunitas Muslim di Australia seperti misalnya Albania misalnya atau komunitas yang multikultural yang Muslim misalnya datang ke masjidnya misalnya itu rata-rata mereka sangat apa ya sangat bersyukur bisa bisa tinggal di Australia mengembangkan Islam walaupun tantangan untuk memperbaiki kondisi Muslim di sana misalnya itu ya selalu ada kan gitu. Tapi sudah jauh lebih bagus daripada ketika terjadi WTC, kasus WTC atau bom Bali 1 dan 2. Mungkin yang terakhir tentang tantangan hari ini yang dialami oleh umat Islam di negara-negara dimanapun berada, di banyak negara-negara ketika mereka menjadi minoritas itu apa, Pak? Tantangan yang terbesar sebetulnya eh, ini saya kira dari kedua belah pihak ya. Saya senang mengutip pendapatnya Tarik Ramadan, generasi ketiga dari orang asli Mesir yang sekarang menjadi profesor di kalau salah di Cambridge ya, Cambridge University. Dia selalu mengatakan bahwa eh, kalian orang-orang Eropa jangan hanya suka pada budaya Muslim saja, tapi juga harus diterima juga semua konsekuensi keberadaan Muslim kan itu kan. Jadi jadi maksudnya adalah begini, orang Eropa itu paling suka itu dengan makanan-makanan dari Asia. Misalnya kebab misalnya gitu kan. Jangan hanya kebabnya aja gitu, tapi yang bawa kebab ini kan juga orang jadi harus ya jilbabnya ya diterima gitu kan. Ya apa budaya-budaya yang lain juga harus diterima gitu kan. Jadi bahwa mereka datang itu tidak hanya membawa membawa apa membawa makanan kebabnya aja, tapi ya seluruh budayanya harusnya juga juga diterima kan begitu. Jadi dari sisi orang Eropanya misalnya dalam kasus itu ya atau manapun itu saya kira juga bagus. Kita tadi belum nyinggung Islam di Timur Jauh ya, seperti di Korea, di Oh ya. Jepang. Itu saya kira itu juga cukup bagus walaupun sangat minoritas mungkin hanya 1-2% gitu, tapi perkembangannya sangat signifikan. Seperti misalnya di Jepang itu sekarang sudah mulai berkembang bagaimana bisnis makanan halal misalnya gitu kan. Nah, itu juga diberi ruang oleh pemerintah gitu kan. Para pengusaha itu untuk mengembangkan bisnis apa halal apa makanan halal restoran halal gitu itu saya kira juga juga sangat bagus dan hal yang sama sebetulnya di banyak negara-negara Eropa juga produk-produk halal itu juga sangat bagus misalnya seperti di Eropa itu kayak bank Islam atau pegadaian Islam misalnya itu juga juga sangat diapresiasi itu dari sisi pemerintah atau dari sisi kelompok. Jadi saya ingin menegaskan di sini eh, bahwa ada beberapa faktor ekstremisme dan radikalisme itu muncul, tapi itu bukan merepresentasikan Muslim yang baik kan itu kan. Itu kekerasan, ekstremisme, radikalisme itu mengatasnamakan Islam, tapi bukan the real Islam, bukan the true Islam kan gitu. Dan di sisi yang lain dari pihak Muslim itu sendiri harusnya juga bisa tadi dia bisa berintegrasi lebih baik, menerima budaya lokal dengan baik. Jadi kalau saya kutip lagi dari Tarik Ramadan tadi ya,
being European Muslim kan gitu kan. How to become a fully European Muslim gitu kan. Jadi Muslim Eropa itu seperti apa gitu kan. Ya at the same time itu punya dua identitas, identitas sebagai Muslim tapi juga sebagai orang Eropa kan gitu. Nah itu kalau itu bisa ditumbuhkan dalam diri komunitas-komunitas Muslim, saya kira itu akan jauh lebih bagus sehingga kedua belah pihak ada efforts ya untuk saling berintegrasi bersama, yang di sana mengurangi kecurigaannya, yang di sini juga tidak berusaha untuk mendominasi gitu kan. Seperti di beberapa negara-negara Muslim itu juga anggota-anggota parlemen, kemudian bahkan di Inggris itu wali kota Sadiq Khan itu juga seorang Muslim misalnya. Ya tapi dia tidak perlu menonjolkan Muslimnya gitu kan. Tapi Muslim atau nilai-nilai Islam itu sudah inherent di dalam dirinya dan tidak usah ditonjol-tonjolkan karena ya Islam itu tidak harus muncul dalam bentuk formalitas, tetapi Islam itu muncul sebagai value, sebagai nilai dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Yang terakhir mungkin berkaitan dengan tempat ibadah. Kalau mungkin kita yang di Indonesia kan sangat mudah sekali untuk menemukan masjid untuk sholat berjamaah atau mungkin semacam mengikuti pengajian itu. Apakah bagaimana dengan aspek peribadatan komunitas Muslim minoritas ini, Prof. Firdan? Memang ya di berbagai tempat tentu sangat sangat beragam ya regulasinya. Tapi kita melihat bahwa pendirian rumah ibadah itu yang secara bangunan itu berupa masjid itu memang regulasinya ketat ya. Mungkin hampir sama ketatnya kalau di Indonesia ada kelompok Kristen atau Katolik mau mendirikan gereja gitu kan, dan bisa jadi lebih lebih ketat daripada itu. Tapi rumah-rumah penduduk yang dijadikan tempat ibadah itu juga banyak terjadi. Jadi kalau yang physically secara fisik itu wujudnya masjid, ada kubahnya misalnya gitu kan, izinnya masjid itu mungkin relatif sedikit. Tapi rumah-rumah penduduk yang dijadikan masjid itu biasa terjadi. Di Belanda misalnya itu izinnya bukan masjid tapi ini cultural centrum. Jadi pusat untuk kegiatan budaya. Ya di situ pengajian bisa, sholat tarawih bisa, tapi buat latihan nari juga bisa, buat wayangan bisa, misalnya gitu kan. Yang milik orang Jawa atau orang Jawa Suriname itu misalnya, itu bisa di situ. Jadi masjid itu kita memang masjid kayak suatu tempat yang sakral hanya untuk sholat itu mungkin sedikit, tapi bahwa masjid itu sebagai pusat kebudayaan komunitas Muslim itu biasa dan banyak di mana-mana kan itu. Dan walaupun memang tidak semudah di Indonesia yang tiap 100 meter 100-200 meter ada masjid ya. Tapi tentu memang harus ada effort lebih banyak bagi Muslim untuk nyari masjid karena memang jumlahnya Muslim juga relatif lebih sedikit kan. Ya mungkin hanya berapa, kalau kayak di Inggris itu ada 7% Muslimnya, di Jerman ada 8%, di Belanda 5% sekian misalnya gitu. Jadi memang jumlah Muslimnya relatif sedikit. Jadi tapi tidak ini sebagai ujian. Saya kira ujian bagi Muslim bagaimana dia tertantang how to become a true Muslim or true European Muslim misalnya kan gitu. Seperti tadi saya katakan. Yang terakhir, bagaimana dengan komposisi misalnya kalau di beberapa tempat ada yang Sunni, Syiah, atau mungkin Ahmadiyah, atau mungkin kelompok-kelompok yang lain, bagaimana perkembangan dari aspek itunya, Prof. Firdan? Ada satu hal yang menarik yang harus kita lihat adalah bahwa kadang-kadang kita orang Indonesia itu agak stigmatis ya kalau dengan kelompok-kelompok minoritas, entah itu Syiah atau itu Ahmadiyah misalnya. Tapi kita lupa bahwa kelompok Ahmadiyah itu yang berjasa menyebarkan Islam di Belanda, di Jerman itu pertama justru Ahmadiyah. Iya.
Jadi kita yang kadang-kadang merasa Sunni itu paling dominan gitu. Yang sampai ke sana duluan itu Ahmadiyah kan gitu. Masjid pertama di Jerman itu Ahmadiyah yang bikin misalnya gitu. Al-Quran pertama diterjemahkan di Belanda itu terjemahan dari orang Ahmadiyah misalnya kan gitu. Jadi ya kalau kita apa ya, kalau kita berbicara dalam konteks bahwa kita eh, apa ya, berdakwah mungkin ya kita mau ngajak orang-orang Syiah, orang Ahmadiyah itu untuk bergabung dengan orang Sunni seperti kita gitu kan. Tapi keberadaan mereka juga kemudian jangan kita lupakan. Mereka berjasa banyak dalam menyebarkan Islam ke sana. Di negara-negara barat seperti misalnya Amerika, Eropa, Australia misalnya, itu justru kelompok-kelompok minoritas ya, seperti Syiah, Ahmadiyah itu justru justru mendapatkan kebebasannya kan gitu. Seperti misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kan aslinya pusatnya itu kan di Pakistan ya Ahmadiyah. Tapi di Pakistan sendiri kan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Akhirnya lari ke Inggris di London. London itu pusatnya Ahmadiyah. Salah satu pusat jadi pusatnya London itu di Ahmadiyah itu London. Baru kemudian ada di Frankfurt itu juga ada beberapa pusat-pusat. Tapi yang kayak apa ya pusat sekarang itu di London dan mereka mendapatkan kebebasan di dalam menyebarkan agamanya. Dan di negara-negara lain di Eropa ya kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah atau pecahan-pecahan Syiah Alawiyah misalnya itu juga banyak berkembang dan mendapatkan apa ya legitimasi dari pemerintah kan gitu. Saya kira gitu Mas. Pertanyaan yang terakhir pasti berkaitan dengan itu, berkaitan dengan status agama di negara-negara itu, Prof. Wildan. Mungkin kalau di Indonesia kan ada 5 atau 6 agama yang dijadikan sebagai agama resmi. Atau apakah kemudian Islam itu juga masuk di dalam kategori semacam itu di negara-negara entah itu di Eropa ataupun di Amerika? eh ya, di negara-negara barat ya terutama ya, itu tidak ada batasan agama itu berapa gitu. Eh itu yang itu kan harus tahu. Tapi juga bahwa begini, eh persepsi orang barat terhadap agama Islam terutama itu juga menurut saya harus dibenahi gitu. Kenapa? Karena agama Islam itu selalu difahami sebagai seperti agama Katolik. Agama Katolik itu kan gerejanya jelas, anggotanya jelas gitu kan. Iya. Ada bahkan ada keanggotaan kan gitu kan. Kalau gereja ini misalnya gerejanya misalnya apa ya? Gereja apa ya? Santo Paulus misalnya gitu kan. Itu siapa anggotanya? Itu kan jelas. Kalau kita Muslim itu kan kita nggak jelas. Kamu Muslim mana? Kamu terdaftar di masjid yang mana? Kita biasa sholat di mana-mana kan gitu kan. Muslim itu tidak attach pada satu masjid saja. Itulah yang selalu selalu kalau dalam kasus di Jerman, di Belgia, di Austria misalnya, itu Muslim itu kesulitan untuk menjawab pertanyaan ketika masjid kamu itu anggotanya berapa gitu. Karena nggak ada keanggotaan, nggak ada keanggotaan tetap, iuran tetap misalnya. Yang iuran ya mungkin orang-orang itu saja, tapi keanggotaan karena orang bisa saya misalnya saya biasa sering sholat subuh di masjid sana nanti maghrib di sholat di sana gitu kan menghidupi dua-dua masjid kan bisa jadi gitu kan itu Ya. yang banyak banyak terjadi. Kalau di itulah yang menurut saya orang Barat yang tidak bisa memahami dengan baik konsep umat ya umat dalam dalam Islam tapi bahwa apa bahwa Muslim itu bisa mencari masjid itu kemana aja itu bisa kemudian apa apa tadi tempat-tempat ibadah juga bisa gitu kan. Dan etnis semua hampir semua semua apa ya kelompok-kelompok
minoritas Muslim, eh, entah itu Ahmadiyah, Syiah, atau yang Sunni misalnya, atau pecahan-pecahan yang lain itu sebetulnya semuanya bisa hidup eh, dengan baik di Eropa atau bahkan seperti di Amerika juga sangat eksis kelompok-kelompok itu. Jadi karena apa? Karena yang menjadi patokan kan pokoknya ini ada karena freedom of speech ya, kebebasan berpendapat asal ada komunitas dan tidak mengganggu kan. Yang penting kan apa ya? Yang jadi patokan mereka adalah humanisme. Jadi tidak mengganggu orang lain, mereka hidup untuk tujuan yang baik itu insya Allah mendapatkan izin dari pemerintah. Tidak harus yang registered kan itu kan, registered di pemerintah ya kan. Bahkan mungkin kelompok-kelompok kecil misalnya gitu, tarekat-tarekat misalnya gitu, itu juga juga banyak. Kita tahu di Jogja itu dulu pernah berdiri kelompok itu loh, Sabto Darmo gitu kan, itu malah malah berkembang pesat di Australia gitu kan sebagai agama agama yang memberikan kesembuhan. Atau juga yang pernah dengar nggak Muhammad Subuh? Belum pernah. Muhammad Subuh itu memberikan sebuah sebuah aliran dan kemudian aliran itu berkembang di Inggris. Itu saya lupa itu namanya itu. Tapi Muhammad Subuh orang orang Jogja itu aliran mungkin semacam semacam Sufi order gitu ya. Itu berkembang di Inggris karena agama itu dalam tradisi dalam dalam di Barat sekarang itu dipahami sebagai sebuah spiritualitas yang itu akan menyembuhkan dan seperti Sabto Dharma atau Muhammad Subuh tadi itu juga sebagai proses healing ya, spiritual spiritual healing kan gitu. Dan itu sangat laris di Barat akhir-akhir ini. Itu Mas. Oke, saya kira cukup sampai di sini percakapan tentang Islam minoritas. Saya sebagai moderator atau host pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada Prof. Wildan Ya, yang telah sama-sama. meluangkan waktunya dan berbagi banyak ilmu kepada saya dan juga teman-teman yang nanti akan menonton acara ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.